Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021 dengan NIM 21051664042. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai proses penyebaran Islam di Afrika. Islam datang pertama kali ke Afrika pada saat hijrahnya orang-orang Islam dari Mekah atas perintah Nabi Muhammad SAW pada tahun 615 Masehi. Nah, setelah Islam masuk ke Afrika, tepatnya di Ethiopia, ajaran Islam menyebar di benua ini pada masa Khalifah Rashidin. Sejarah mencatat bahwa Islam sudah dikenalkan di Afrika sejak zaman Rasulullah, khususnya di Ethiopia di Afrika Timur. Penyebaran Islam kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar ibnu Khattab dengan mengutus Amr ibnu As. Pasukan Muslim di bawah Panglima Amr ibnu As berhasil memasuki Mesir dengan mengalahkan pasukan Bizaitun, yaitu pada tahun 639 sampai dengan 644 Masehi, dan mendirikan kota Fushat sebagai ibu kota pertama di wilayah Afrika. Penyebaran Islam mengalami kemajuan pesat ketika pada masa Muawiyah ibnu Abi Sofyan dengan mengutus seorang yang bernama Uqbah ibnu Nafi menjadi gubernur di Afrika pada tahun 666 Masehi dan menjadikan kota Kairawan sebagai ibu kota Afrika. Baik, selanjutnya itu materi mengenai perkembangan dan penyebaran Islam di negara-negara Afrika bagian utara, tepatnya yang pertama di bagian Afrika Utara. Nah, Afrika Utara ini dalam peradaban Islam, Afrika Utara tidak dapat dilepaskan begitu saja. Hal ini karena Afrika Utara itu merupakan pintu masuk dan sentral penyebaran Islam, yakni Timur Tengah. Kemudian penyebaran Islam di Afrika Barat. Nah, perkembangan Islam di Afrika Barat sangat berkaitan erat dengan perkembangan Islam di Afrika Utara, khususnya Sudan. Hal ini dikarenakan kerajaan Sudan menguasai beberapa wilayah yang berada di Afrika Barat seperti Kaukau, Takrur, Chana, dan Bonu. Menaklukkan bangsa Arab atas Afrika Utara ini meningkatkan interest terhadap beberapa jalur perdagangan Sahara dan menguatkan hubungan antara bangsa Arab, Barbar, Sahara, dan warga Sudan. Kemudian masuknya Islam di Afrika Timur, dikenalnya Islam di daerah Afrika Timur bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Dalam artian jauh sebelum masa kerajaan Islam, Islam sudah mulai dikenalkan di daerah Afrika Timur, khususnya di Ethiopia pada zaman kesultanannya. Kemudian yang keempat, masuknya Islam di Afrika Selatan. Nah, sejarah Islam mencatat bahwa salah satu penyebar pertama Islam di Afrika Selatan adalah Syekh Yusuf dari Makassar. Selain Syekh Yusuf dari Makassar, perkembangan Islam di Afrika Selatan juga tidak dilepas dari seorang tokoh asal Tidore, yakni Tuan Guru Imam Abdullah Ibnu Qaddafi Abdul As-Salam. Kemudian ada faktor gerakan masyarakat. Nah, Islam juga berhasil menjangkau orang-orang Afrika melalui pergerakan-pergerakan masyarakat, bahkan dengan memanfaatkan orang-orang nomaden untuk masyarakat yang sebelumnya belum pernah melakukan kontak dengan masyarakat Muslim. Kemudian ada faktor perdagangan. Nah, kebudayaan dan etika Islam cocok dengan perdagangan yang mencerminkan fakta bahwa dahulu Islam merupakan agama dari kelompok-kelompok orang Arab yang berpergian untuk berdagang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong penyebaran Islam di Afrika. Yang pertama itu pendudukan militer atau penaklukan di daerah-daerah tertentu Afrika seperti Mesir, Libya, Algeria, Tunisia, dan Maroko. Penyebaran Islam terjadi melalui pendudukan militer pada abad ke-19, di mana Islam memulai penyebarannya dengan pendudukan militer atau penaklukan. Karena itu, pada umumnya Islam telah diterima melalui penerimaan secara pribadi tanpa ada bukti peninggalan Islam di Afrika. Yang pertama, Masjid Agung Kairawan. Nah, Masjid Agung Kairawan atau dikenal sebagai Masjid Uqbah merupakan salah satu masjid paling penting di Tunisia. Masjid Agung Kairawan adalah salah satu monumen Islam yang paling mengesankan dan terbesar di Afrika Utara. Masjid ini diirikan Uqbah bin Nafi pada 670 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Berkat masjid ini, Kairawan di mata sejarawan barat menjadi kota suci keempat setelah Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Kemudian ada Masjid Larabanga. Masjid ini merupakan masjid tertua di Chana dan salah satu yang tertua di Afrika Barat. Masjid berjuluk Makkah di Afrika Barat ini telah mengalami restorasi beberapa kali sejak awal didirikan pada tahun 1421. Masjid ini menyimpan koleksi mushaf
kuno oleh penduduk setempat diyakini sebagai pemberian langit untuk Idan. Saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai proses masuknya Islam di Afrika. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.